Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Bertemu kembali dalam acara podcast Perempuan Gelora. Sebelumnya saya akan bacakan dulu satu pantun. Menanam bunga di tepi taman, bersukaria sambil makan duren. Alangkah gembira hati ini teman, perempuan gelora memang keren. Nah karena itu maka sore hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Perempuan gelora bisa beranjang sana, bisa bersilaturahim ke seorang tokoh perempuan yang telah berani melakukan sebuah determinasi, berani melakukan sebuah kreativitas, berani keluar dari mainstream. Yang dulunya beliau dulu seorang pengajar. Nah sekarang ternyata kita bisa lihat saudara-saudara yang tercinta, di belakang kita ada belasan kambing dan di belakang sana ada ratusan domba. Nah karena itu langsung saja kita akan bincang-bincang sejenak dengan tokoh kita pada sore hari ini, yaitu adalah Ibu Vita Krisnadewi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi infonya baru vaksin ya? Nggak jadi. Ternyata agak diundur ya. Baik Ibu. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplor beliau bagaimana ilmunya yang luar biasa terkait dengan dunia perembaian ini, luar biasa. Nah karena itu maka Perempuan Gelora punya inisiatif. Perempuan Gelora ingin mengangkat ya perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang kreatif, perempuan-perempuan yang berani melakukan determinasi. Karena dulunya beliau dosen, nah sekarang berani untuk mengambil keputusan sekitar sudah 3 tahun ini ya Bu ya, Bu Vita ya. Baik, langsung saja kita sapa beliau dan kita bagaimana kita ingin beliau mengeluarkan ilmu-ilmunya nih tentang dunia perembaian ini ya, perkambingan dan perdombaan. Baik. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan kira-kira apa yang melatari ini? Ini kan dunia nggak ramah perempuan ini. Domba itu kan bukan dunia yang ramah terhadap perempuan. Tapi kenapa Ibu Vita mengambil dunia yang ini seringnya mainstreamnya laki-laki ya gitu ya. Nah ini mungkin ada yang melatari dan kenapa dari posisi nyaman sebagai seorang dosen berani mengambil sebuah keputusan, melakukan determinasi sehingga mengambil celah yang prospeknya pun juga mungkin orang akan memang ini akan punya masa depan. Nah ini mungkin bisa diceritakan Ibu Vita. Ya. Terima kasih. Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Krisnadewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm Yogyakarta. Dan alhamdulillah ini Sinatria Farm ini sudah berdiri selama 3 tahun lebih ya. Sudah hampir 4 tahun kita berdiri. Menarik memang dan orang banyak bertanya gitu ya, karena memang awal viralnya saya dulu waktu itu kan resign dosen jadi peternak gitu ya. Jadi sebenarnya saya resign bukan karena jadi peternak, tapi karena memang kondisi pada saat itu yang menuntut saya memang harus resign gitu ya. Saya harus fokus untuk mengurus anak saya yang sakit, kemudian saya resign karena waktu itu awalnya begitu ya. Ya menuntut untuk fokus ke anak ya, dan memang harus tidak bisa disambi dengan yang lain gitu. Ya, akhirnya saya resign. Nah begitu saya resign, kemudian saya mau anak saya udah mulai sembuh ya. Tahun 2015 anak saya mulai sembuh. 2016 ya. 2016 itu mulai menunjukkan ada tanda-tanda bagus lah gitu. Ini udah berangsur membaik gitu. Akhirnya kemudian saya kembali ingin berkontribusi. Kalau dulu kan berbakti pada negara dengan cara menjadi dosen, pengajar, pendidikan ya, di dunia formal ya, formal. Kemudian sekarang apa kira-kira yang bisa saya lakukan gitu untuk berkontribusi. Kemudian karena memang background pendidikan saya baik S1 ataupun S2-nya di jurusan peternakan, kemudian
saya mencoba untuk mencari posisi itu gitu ya. Saya mengambil posisi di mana nih dari sektor peternakan ini gitu. Kemudian mencoba untuk mencari hal-hal yang memang bisa saya lakukan gitu. Nah, awalnya waktu itu melihat apa ya kira-kira dari komoditas ternak apa gitu yang kira-kira bisa saya ambil gitu. Kalau sapi, wah gede gitu ya. Kemudian biaya modalnya juga cukup lebih besar juga gitu. ya modalnya ya. Kemudian ayam, sepertinya ayam itu kita sudah swasembada gitu. Jadi bahkan overproduksi ya. Oh, Indonesia sekarang secara ini ayam itu sudah Overproduksi. Over ya? Bahkan kita sudah ekspor ya. Ayam itu sudah ekspor. Kemudian telur juga kita overproduksi. Over juga. Sehingga ini tidak membutuhkan sentuhan nih sepertinya gitu. Nah, kemudian dan juga mungkin determinasinya juga jadi berbeda ya. Ya. Gitu. Kemudian saya mengambil sektor permintaan saya kecil yaitu domba. Apalagi ketika melihat di Jogja ini kan konsumsi sate kelatak ya menjadi makanan khasnya yang Jogja terkenal itu. ya sate kelatak Yogyakarta ya. Itu kan khasnya memang sate kelatak dan yang disembelih adalah domba. Domba. Setelah saya melihat data bahkan lebih excited lagi gitu. Di Jogja ini dalam satu harinya per hari itu sekitar kebutuhan konsumsi domba, daging domba dari domba itu ada 1.900-an lah ya. 1.900 ekor per hari. Per hari. Jadi kan satu bulan itu sekitar 57.000 yang disembelih. Sementara populasi domba di Jogja ini hanya 145.000. Artinya kalau di Jogja ini semuanya disembelih hanya bisa mencukupi kebutuhan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Nggak nyampe gitu. Bahkan. Nggak nyampe. Ya kan, wah ini 2 bulan. Menarik gitu kan. Kemudian saya mencoba untuk melakukan studi lagi ya, studi lebih lanjut. Sebenarnya seperti apa sih domba ini di Indonesia? Ternyata kan, ternyata populasi domba ini memang sangat sedikit gitu untuk ukuran Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Di Indonesia itu hanya ada sekitar 16 sampai 17 juta ekor domba. Padahal kalau kita melirik di ya dengan jumlah populasi Indonesia jumlah penduduk jumlah ya kan? penduduk ya. Ya kalau misalnya kita bandingkan dengan New Zealand itu jumlah penduduk 3 juta, dombanya ada 5 juta misalnya gitu kan. Jadi kan wah ini jauh banget gitu kan. PR-nya masih banyak banget ya Dan kurangnya ya. Kita ini dari sisi angka konsumsi protein itu kan termasuk rendah. Termasuk rendah ya. Sehingga kan kalau memang kita ingin meningkatkan produktivitas kualitas anak bangsa, mau tidak mau kita harus meningkatkan asupan protein gitu kan. Nah ini wah ini yang harus saya lakukan apa nih? Oh berarti ini domba. Itu baru dari satu sisi masalah konsumsi. Belum lagi nanti dari sisi yang lain dari kebijakan dan sebagainya ternyata banyak sekali hal yang perlu kita perbaiki. Nah makanya kemudian akhirnya udahlah saya ambil posisi di sini. Mengambil posisi di perdombaan ini, gitu. Ya? Jadi di perdombaan itu gitu. Ketika pertama kali masuk gitu ya di sektor domba itu yang pertama kali saya pikirkan adalah yang pertama orang ketika mendengar kata ternak itu yang terbersit lah. Apalagi anak muda. Ternak gitu. Yang ingat apa? Pasti kotor, bau. Pasti itu gitu kan. Nggak anak muda banget. Nah, kayak gitu lah, nggak keren lah gitu kan. Maka itu menjadi tantangan bagi saya gitu kan. Wah, ini harus kita hilangkan image tentang domba ini. Kenapa? Karena tadi populasi dombanya masih sedikit dibandingkan ya, dari jumlah penduduknya. Jadi ketercukupannya juga ini ya, kita masih sangat kurang gitu kan. Nah, ini harus memperbanyak peternak nih gitu. Dalam waktu dekat kan mesti akan pensiun mereka gitu. Nah, ini kalau tidak ada proses regenerasi bahaya gitu kan. Bahaya nih gitu. Sementara di sisi lain kita punya bonus demografi yang itu benar-benar ledakan populasinya antara tahun 2020 sampai 2036. Ini sayang banget gitu. Kalau tidak kita nggak ngambil momentum ini gitu. Makanya waktu itu saya ingin membuat peternakan domba yang itu diterima oleh masyarakat umum secara luas. Khususnya kalangan muda nih. Nah, dan menarik anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam peternakan domba. Itu yang kemudian kita membuat kandang namanya. Awali ya akhirnya ya. Betul. Selain passion tadi, latar ilmu, dan juga ternyata tantangannya luar biasa ya Bu ya. Masya Allah ya. Betul. Baik, setelah tadi
di on kan katakanlah gitu ya Sinatia Farm tuh tahun 2018 18. ya, jadi 3 tahun ini ya. Nah itu kira-kira apa ini? Ternyata nggak gampang juga ya. Tantangan paling besar tuh justru ketika membuka pertama kali. Sebelum mendapatkan lahan di sini itu saya sempat akan menggunakan lahan di tempat lain. Tapi di lahan di tempat yang lain itu ada warga yang nggak setuju kalau tempat itu dipakai untuk peternakan. Akhirnya kemudian kita pindah ke sini. Itu pun warga sekitar sempat ragu, bisa nggak ya nanti bau nggak ya gitu. Orang khawatir, khawatir dengan bau dan sebagainya gitu. Terus waktu itu saya sampaikan gini aja, nanti kalau ternyata kami mengganggu, membuat polusi bau dan sebagainya, kami siap akan menutup. Kita akan ubah menjadi area pertanian gitu. Dan ternyata alhamdulillah dengan berjalannya waktu, karena kita membuat kandang sistem terkoleksi ini, support warga malah justru sangat luar biasa sampai hari ini gitu. Mungkin mereka kan di mindset warga, maaf nih ya, secara tradisional tuh kan bayangkan peternakan itu ya cara pengelolaannya tradisional, yang apalagi kambing, domba terkenal dengan bau perengusnya kan gitu. Ternyata ini Sinatia Farm enggak ya. Jadi waktu kita begitu masuk ke sini, ke Sinatia Farm ini di Sleman ya ini ya, itu ternyata tidak ada bau sama sekali, nggak ada. Dan kita lihat juga penataan dari sisi konstruksi kandang juga modern ya. Nah ini luar biasa ini ya. Jadi setelah tadi tantangannya dari warga, setelah itu dibuktikan, setelah itu kira-kira nextnya bagaimana? Nextnya tantangannya dari saya sendiri. Dari internal nih ya. Jadi walaupun saya dulu udah berkecimpung di apa ya, ilmu dari secara knowledge lah ya, secara knowledge saya mestinya tidak ada masalah tentang domba. Tapi begitu ternyata ketika kita masuk di dunia nyata di lapangan, oh ternyata ya pernik-perniknya banyak sekali gitu. Sesuai sebenarnya, sesuai. Tetapi ketika kita mendapat, misalnya contohnya kayak gini, ada nama penyakit di domba itu ORF namanya. ORF itu koreng di bibir. Secara teori gampang itu, dilunakkan, kan dia kan bikin keras gitu ya bibirnya. Dilunakkan, nanti setelah dilunakkan dia dikasih antiseptik bla bla bla, dikelupas. Itu teorinya. Begitu kita menghadapi langsung, sebelah mana ya? Itu contohnya. Nggak kelihatan korengnya. Kelihatan, tapi kita nggak tahu di bagian mana yang harusnya kita lunakkan. Nah, cukup ini juga ya, dan termasuk beberapa hal yang lain. Agak down juga ya, sobat down juga ya. Jadi hal seperti itulah, jadi hal teknis seperti itu. Nah, karena saya mendapati tantangan seperti itu, akhirnya kemudian waktu itu suami membuat inisiatif gitu. Ya udah, biar anak-anak muda ini diajarin aja dulu. Awalnya kita bikin pelatihan. Awalnya waktu itu katakanlah ya modalnya, kambing ada berapa domba? Awalnya 30. Dengan kapasitas lahan yang seluas ini, jadi masih sisa lah gitu, lahannya sisa ini ya, masih ada ruang lebih lah ini. Waktu itu karena udah kita ngajarin anak-anak muda gitu, kita bikin pelatihan, tapi hasil dari pelatihan itu kok kayaknya nggak memuaskan gitu. Kenapa ya? Oh ternyata kita itu di pelatihan itu hanya ngasih knowledge, orang hanya tidak langsung berpraktek, nggak langsung praktek. Akhirnya kemudian kita buka kelas, tapi kita juga bikin magang. Makanya di sini ada magangnya itu ada 3 ya. Programnya apa saja nih Sinatia Farm ternyata keren ya. Kalau saya melihat ya saudara-saudara yang saya cintai, bahwa di Sinatia Farm ini tidak hanya pembudidayaan domba ya, tetapi ada program-program, diantaranya adalah edukasi ya. Luar biasa nih. Seperti apa kira-kira edukasinya? Ya, kita di sini pertama yang akan kita bekali adalah knowledge. Jadi kita ada kelas, itu pasti ya. Kita ada kelas, dan ini semua program kita ini gratis untuk masyarakat gitu. Jadi tidak berbayar, ya? gitu, tidak berbayar. Coba, ayo kita ini gratis ternyata. Luar biasa, luar biasa. Jadi setiap Selasa, Rabu, Kamis saya membuat kelas untuk masyarakat, tapi memang apalagi selama PPKM ini kan kita batasin, sehingga harus daftar dulu ke admin kan, ke CS gitu. Kalau dulu sebelum ada pandemi bahkan pendopo itu penuh sampai 50 orang depan ya. Itu 50 orang lebih lah gitu. Tapi kalau sekarang kita batasi maksimal hanya 30 orang satu angkatan ya, satu kelas. Dan kita alhamdulillah udah
meluluskan 2000 lebih alumni. 2000 lebih dalam Alumni. waktu 3 tahun ya. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengar-dengar kemarin kami mendengar sampai Ibu diundang di Zoom ya oleh Ibu Menteri Perempuan ya. Ibu Bintang. Ibu Bintang ya. Itu luar biasa karena mengapresiasi apa yang telah diperjuangkan ya oleh seorang perempuan yang luar biasa nih, Masya Allah, hebat. Ya, jadi 3000 alumni ya. Ya, itu sudah ada alumni sekian itu. Kemudian kita juga selama ini semua alumni kita dampingi kegiatan Jadi mereka. ada proses pendampingan ya. Ada Jadi proses nggak hanya pendampingan. setelah pelatihan selesai udah enggak ya, tapi ada Next-nya. follow up-nya ya. Betul. Terus kemudian selain kelas kita juga ada namanya magang. Magang itu ada magang umum itu untuk masyarakat. Untuk anak-anak muda yang mereka pengen uji nyali. Jadi biasanya kan ikut kelas, wah pengen nih kayaknya beternak asik nih, atau mereka habis lihat YouTube gitu kan, terus tertarik, saya juga pengen beternak deh. Tapi kan ternyata kan nggak semudah itu gitu kan, makanya di sini saya fasilitasi namanya menjadi peternak 6 hari gitu. Itu magang peternak 6 hari. 6 hari gitu. Cukup Jadi, itu ya? Sekira untuk karena hanya untuk uji nyali aja. uji nyali gitu ya. iya. Dan itu terbuka untuk seluruh pemuda sampai maksimal umur 30 tahun. Terus ada juga magang khusus itu untuk mahasiswa seperti yang tadi ketemu tadi ya. Itu ada ya dari berbagai kampus di seluruh Indonesia gitu. Kemudian kita juga ada namanya magang kompetensi. Magang kompetensi ini memang khusus untuk owner, ada khusus owner, ada khusus calon karyawan. Kemudian ada lagi magang untuk calon karyawan. Itu juga kompetensi. Jadi dia Bukan karyawan sini ya, mungkin di Bukan. lain tempat ya. di sini kan kita sudah meluluskan beberapa orang ya, udah banyak orang dari. Jadi kita menuju kompetensi 100% menjadi seorang peternak gitu. Kita ada kurikulumnya dan itu harus dipenuhi selama 1 bulan. Jadi kalau bisa tuh karyawan di sini pun juga harus bisa mandiri ya. Di sini rata-rata kita karyawan nggak nyampe 1 tahun. Biasanya kalau udah bisa mandiri silahkan buka sendiri seperti itu. Biasanya nih persepsi atau mindset kita itu, namanya perusahaan, kalau karyawan suka keluar kan itu berarti nggak bagus tuh. Tapi di sini justru dianjurkan ya. Di sini kita anjurkan untuk segera Maksimal mandiri. setahun aja harus mandiri Ya, gitu ya. seperti Iya, itu. iya, luar biasa. Iya, luar Jadi di sini memfasilitasi teman-teman yang memang semangat untuk membuka sendiri. Tadi itu ya. Jadi ada 4 program tadi kalau nggak salah ya. Apa tadi? Yang pertama edukasi tadi ya, knowledge ya gitu. Iya. Yang kedua adalah magang yang sifatnya umum ya, Umum jadi ataupun masyarakat, khusus. mungkin kompetensi. hanya sekedar tahu atau mungkin ternyata tertarik gitu ya. Terus program yang untuk mahasiswa ya, gitu ya. Dan dari Sabang sampai Merauke ya kampusnya ya, mereka datangnya ya. Yang magang di sini juga. Tadi yang kita tanya tadi dari Banyuwangi, dari Politeknik Banyuwangi ya. Luar biasa. Yang hari ini nih Politeknik Banyuwangi, UGM sama UGM ada UPN. juga. Kalau mulai besok pagi ada yang dari Unsud. Kalau yang sudah ya macam-macam ya, ada Unpad, ada Unbrau gitu. Banyak sih. Di lain tantangan tadi ya, tantangan yang sifatnya apa? Tadi ternyata ada tantangan internal juga ya, meskipun batch-nya ini udah ya. Kira-kira tantangan berikutnya apa lagi nih? Mungkin dari Jadi sebenarnya tantangan ini tidak hanya tantangan saya pribadi ya. Kita punya masalah yang cukup serius dengan kita ada masalah yang cukup serius dengan stok ya. Jadi Stok dombanya itu sendiri stok ya? domba di Indonesia sendiri itu apa namanya ada masalah gitu. Sebenarnya Dari sisi ketimpangan tadi jumlah populasi dengan stok. pertama populasi, yang kedua masalah regulasi. Regulasi. Di regulasi itu sebenarnya sudah ada larangan penyembelihan betina produktif. Jadi betina produktif itu artinya tidak boleh disembelih. Tapi pada produktif tidak boleh disembelih. Tapi faktanya sampai hari ini yang namanya sektor kuliner, bahkan saat ini termasuk akikoh itu juga yang disembelih betina. Yang disembelih betina. Sehingga untuk perbanyakan populasi makin Kenapa? susah. Apa karena lebih empuk atau gimana tuh? Bukan, faktornya karena harga. Makanya kan kalau saya Kalau betina lebih murah. lebih murah. Kalau Gender ya, bukan gender oh justru ini saya mau ngajak kesetaraan gender domba gitu. Kalau harga dalam bayangan saya kalau harga domba betina sama dengan jantan, maka orang lebih cenderung akan menyembelih jantan. Karena apa?
karena prosen karkasnya lebih besar. Jadi kalau jantan sama-sama 20 kilo atau 30 kilo. Tapi karena sekarang ini harga jantan jauh lebih mahal daripada betina, sehingga terjadi penyembelihan. Jadi yang tadi saya sampaikan ada sekitar 50.000 lebih di Jogja setiap bulannya disembelih itu betina. Ternyata Sangat miris sekali gitu miris ya. Nah, Padahal kalau betina yang disembelih otomatis itu akan mempengaruhi reproduksi, mempengaruhi regenerasi mereka. Ya. nah kan pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah nggak ngatur? Pemerintah ngatur, sudah ada undang-undangnya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Itu mengatur tentang bagaimana sanksi untuk orang-orang yang melakukan penyembelihan terhadap betina produktif. Hanya saja kalau menurut saya sanksinya itu terlalu ringan, sehingga orang ya udahlah nggak masalah, penting bayar 10 juta. 10 juta ya. Maksimal 10 juta dan kurungan maksimal 6 bulan. Jadi ringan gitu. Dibandingkan dengan bayangkan ya, dalam satu warung sate, nggak usah yang terkenal banget lah, yang biasa aja, itu paling tidak sehari kan 5-10 ekor. 5-10 ekor, anggaplah Kalau misalnya itu satu betina ekor, semua? misalnya satu ekor 1 juta. Berarti kan 10 ekor 10 juta. 1 bulan dia berapa gitu. Artinya kalau cuma bayar 10 juta untuk denda nggak terlalu Kecil ya, nggak terlalu signifikan signifikan ya, gitu. untuk membuat orang itu merasa jerah ya gitu. Nah ini kan maksudnya sekaligus curhat ya kan dari sisi politik gitu kan, mungkin bisa mendorong inilah gitu. Iya nih, Ini PR mudah-mudahan loh, Bu gitu. bisa memperjuangkan nih ya. Karena kita tuh udah terkait bersuara dengan gitu. regulasi bidang peternakan nih Iya. ya. Karena masalah kita nanti kalau kita ngulik permasalahannya di peternakan tuh luar biasa banyak sebenarnya gitu. Itu pertama ya, permasalahan pertama itu ya di situ. Kemudian yang kedua karena tadi masalah stok ya. Kemudian yang kedua itu penyebaran ya populasi itu. Saya sangat dari sisi peternaknya. Jadi peternaknya belum merata ya. belum merata. Kemudian saya sebenarnya cukup appreciate ya dengan Gubernur Jawa Timur ya yang melakukan politik semacam dumping gitu. Jadi Bu Khofifah ini kan beliau berani membeli domba betina dengan harga lebih mahal daripada harga pasar, sehingga domba-domba dari Jawa Timur tidak pernah dibawa keluar dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Mending dijual ke pemerintah daripada dia jual keluar, harganya lebih murah kayak gitu. Itu sehingga akhirnya Jawa Timur tuh cukup bisa secara stok ya tetap nggak aman juga sebenarnya. Belum seimbang karena memang ya dengan regulasi seperti itu saja itu masih kekurangan, apalagi yang tanpa regulasi makanya gitu. Nah saat ini kondisinya bahkan hari ini itu kita semakin kesulitan untuk mencari bibit, sangat kesulitan gitu. Dan ini peluang sebenarnya ya, peluang untuk teman-teman semua kalau mau masuk di dunia perdombaan ini. Karena nanti kalau ikut di kelasnya Sinatria ya, kita tuh ada diajarin bagaimana cara mengawali. Terus kita diajarin bagaimana membuat financial plan-nya, cash flow modelnya kayak apa gitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata dengan modal saya yang cuma sedikit kita bisa loh beternak. Kita punya kontribusi lah gitu. Tentunya yang tadi ya tantangan-tantangan yang terkait regulasi, terkait dengan internal sendiri gitu ya, dan itu semua bisa dilewati ya Bu Vita ya, luar biasa. Barokallah nih, luar biasa. Tapi mungkin ada satu hal yang pasti ada terbersit ya, sebuah harapan, sebuah hope lah ya, sebuah bahwa tantangan-tantangan tadi kira-kira ke depan tuh akan seperti apa? Jadi harapan khususnya Bu Vita sebagai peternak domba ini gitu kan, dan juga kaitannya dengan tadi ya kekurangseimbangan antara stok dengan populasi jumlah penduduk yang juga ini, kira-kira harapan yang lain lagi apa kira-kira yang bisa Bu Vita sampaikan pada kesempatan sore hari ini? Ya, sebenarnya kan tantangan itu awal dari kesuksesan. Tantangan quote ya, kita catat. Tantangan adalah awal dari kesuksesan. Bu Vita, hidup Bu Vita. Ya, karena orang sukses itu adalah orang yang bisa mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dan saya melihatnya begitu. Kenapa kok bisa masih eksis sampai hari ini? Karena waktu itu justru saya melihat tantangannya. Loh, ternyata kayak gini ya, jumlahnya masih terbatas. Memang saya menjadi seseorang yang
ngapain breeding, ngapain melakukan pengembangbiakan, makanya kan tadi kan ditanya Khususnya breeding ya. breeding ya, pengembangbiakan. Waktu saya membuat awal-awal itu peternakan breeding ini masih menjadi sesuatu yang Asing mungkin. asing ya, karena orang asing. biasanya kalau beternak itu ya menggemukkan, jual. gitu. Tadi makanya mindset saya pertama begitu ya. Ternyata di sini ternyata tidak. khususnya ini keunikan Sinatia Farm ini. Ya. Iya. Jadi karena tadi tantangan bahwa terjadinya yang betina malah banyak disembelih sehingga populasi betina itu sangat minim sekali gitu. Iya. So, kira-kira harapan berikutnya lagi apa Bu Vita? Ya, selain bagaimana kita berusaha mengubah tantangan menjadi peluang itu Mengubah ya. tantangan menjadi peluang. Nah, itu sangat berharap sekali kita ini ya, mau kita dalam keadaan aman, mau kita dalam keadaan perang, sebenarnya yang paling dibutuhkan manusia itu apa sih? Pangan, sektor pangan. Maka sebenarnya kalau teman-teman itu ya minimal seminimal mungkin itu swasembada di rumah sendiri gitu. Itu menurut saya sih luar biasa banget. Dan sebagai informasi ya buat teman-teman semua mungkin ya, kalau di negara kita mungkin belum terlalu banyak gitu ya yang pada saat itu kemudian mau menginvestasikan uangnya untuk di sektor pangan. Tapi kalau kita lihat teman-teman dari Cina waktu itu, karena saya sempat dikejar-kejar ya oleh teman-teman dari beberapa dari Cina gitu ya untuk menginvestasikan. Kemudian saya tanya, kenapa kok tertarik untuk investasi sektor pangan gitu? Karena memang pemerintah Cina sendiri support untuk pengusaha itu melakukan investasi sektor pangan di Itu Indonesia. tadi yang dari Cina tadi personal ya, mewakili personal. Personal. Jadi memang mereka sangat intens. Kenapa begitu? Karena interest ya di dunia pangan ya. Karena jumlah penduduk Ketersediaan Indonesia, pangan. betul, jumlah penduduk Indonesia makin meningkat, ya kan? Kalau sektor pangan ini tidak Diimbangi, diupayakan, tidak mengimbangi. kita akan lama-lama impor. Dan kita jangan sampai. Ini sektor domba ini kita belum impor ya, dan kita berharap jangan sampai impor. Harapannya seperti itu. Nah kalau kita ya melulu impor gitu kan, sebenarnya kan pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya. Salah satunya dengan deglobalisasi. Semua negara menutup Akan mengamankan mereka stok sendiri mereka. Akhirnya kan kita berpikir, wah gimana caranya? Dan alhamdulillah hari ini kita surplus beras kan, karena panen raya gitu. Coba kalau nggak ada pandemi gitu ya, mungkin kita masih nanti bisa jadi gitu. Ya alhamdulillah gitu. Sisi Tapi positif sisi pandemi positifnya. coronavirus ini ya. Ya, Ternyata banyak hal sebenarnya ya. Betul. Kita akan jadi kreatif, kita akan jadi berpikir panjang, kita Ya. akan keluar dari mainstream yang mungkin kenyamanan ya, comfortable zone ya. Ternyata kita berani untuk keluar dari itu ya, zona itu. dan memang harusnya ketika ada sebuah, entah itu pandemi, entah itu wabah, entah itu musibah apapun, kita itu berusaha mencari apa sih yang sisi positif yang bisa kita ambil gitu. Ya seperti tadi itu, pandemi ternyata mengajarkan kita banyak hal. Itu yang perlu kita inikan. Dan saat ini bagi saya sendiri ya, di Indonesia ini kan krisis banget dengan optimisme. Makanya saya sangat berharap sekali teman-teman di Gelora ini bisa menggelurakan, benar-benar menggelurakan semangat optimis gitu di kalangan masyarakat gitu, sehingga yakin kita tuh bisa. Karena kalau kita sendiri yakin dengan diri kita bahwa kita bisa, maka saya yakin kita juga akan bisa gitu ya. Tadi itu ternyata pesan-pesan beliau yang bijaksana banget. Kalau saya menangkapnya mungkin dari sisi untuk kita masing-masing adalah optimisme kali ya. Ya. Bahwa di balik tantangan itu adalah kesuksesan yang tertunda, atau kesuksesan yang di baliknya tuh tinggal kita balik aja ya. Cuman baliknya tuh ternyata tidak semudah membalik tangan ya. Mungkin itu kali ya. Terus juga yang kedua pesan beliau tadi adalah bahwa apapun tantangan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya, pasti ada titik terang di sana itu ya gitu. Dan optimisme itu mesti harus kita gelorakan bahwa pandemi bukan hambatan, pandemi justru peluang, pandemi bukan menghancurkan kehidupan kita. Rasanya kan kita kemarin down banget kan ya, takut banget ya.
Meskipun sekarang kita juga harus pakai prokes seperti ini gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ada sisi lain yang bisa memberikan pelajaran banyak kepada kita semuanya ya. Untuk bangkit, untuk terus optimis, untuk terus bisa menuju sukses itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, semoga pertemuan sore hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Sekali lagi bahwa tantangan adalah kunci peluang untuk menuju kesuksesan. Itu menjadi titik awal kita ya, untuk terus optimis, untuk terus terutama sebagai perempuan, mari kita berikan inspirasi di lingkungan kita, kita berikan kemanfaatan di sekitar kita. Oke, begitu pemirsa yang berbahagia. Terima kasih atas atensi dan juga ilmunya Bu Vita ya, yang luar biasa. Masih sangat kulitnya tadi ya, belum kita, mungkin nanti teman-teman Gelora akan bisa mengeksplor lebih luas lagi, lebih dalam lagi begitu. Dan sekali lagi salam perempuan Gelora, salam Indonesia, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.